saya di sini Dr. Faisal Mukhondir yang sedang menjaga pada klinik pada siang hari ini, Pak. Sebelumnya saya di sini izin untuk menanyakan identitas Bapak terlebih dahulu ya, Pak ya. Kalau Bapak bersedia, Pak. Bapak sebelumnya dengan Bapak siapa, Pak? Kami. Dengan Bapak kami ya. Usianya berapa tahun, Pak? 26 tahun ya, Pak ya. Untuk alamatnya di mana, Pak? Jalan Sumatera. Jalan Sumatera. Baik, Bapak sebelumnya pekerjaannya sebagai apa, Pak? Mahasiswa. Masih mahasiswa ya, Pak ya. Untuk sukunya? Sunda. Oke, baik Bapak, saya izin bertanya. Jadi Bapak datang ke sini sebelumnya dengan keluhan apa, Pak? Telinga saya budak bagian sebelah kanan. Telinga sebelah kanan ya, Pak ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama, Pak? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Nah, sebelumnya Bapak apakah sudah pernah berobat sebelumnya? Belum ya, Pak ya. Berarti belum ada riwayat pengobatan ya, Pak ya. Lalu selanjutnya apakah dari riwayat keluarga Bapak juga ada yang mempunyai riwayat serupa, Pak, seperti keluarga Bapak? Iya, ada ya, Pak ya. Oke, baik Bapak, sebelumnya apakah ada keluhan lain, Pak, selain telinga bagian kanan? Enggak ada. Tidak ada ya, Pak. Oke, baik Bapak, sebelumnya saya di sini izin datang terlebih dahulu. Jadi kita di sini akan melakukan pemeriksaan fungsi pendengaran, Pak. Tujuan ini untuk mengetahui apakah fungsi pendengaran dari Bapak ini normal atau tidak. Nah, mungkin nanti pada saat pemeriksaan ini akan agak sedikit kurang nyaman, Pak, karena di sini kan saya akan memegang bagian telinga Bapak, Pak. Nah, sebelumnya apakah Bapak bersedia, Pak? Iya, Bersedia ya, Pak ya. Nah, lalu Pak, selanjutnya untuk pemeriksaan ini nanti kita di sini akan melakukan pemeriksaan 3 pemeriksaan, Pak. Yang pertama di sini kita akan melakukan pemeriksaan renal test, lalu juga akan ada pemeriksaan dengan pemeriksaan member test, dan juga akan kita di sini akan melakukan pemeriksaan voice test, Pak. Oke, sebelum kita melakukan pemeriksaan, saya di sini izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu, Pak ya. Oke, baik. Lalu selanjutnya kita di sini bisa cuci tangan terlebih dahulu dengan langkah menurut WHO. Lalu selanjutnya kita bisa gunakan hand glove dan juga masker. Oke, baik. Lalu selanjutnya kita di sini bisa siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yang akan kita gunakan. Yang mana pertama di sini ada headlamp, lalu juga ada otoskop, lalu juga ada garpu talas, lalu selanjutnya juga ada jam arloji. Oke, baik. Setelah kita gunakan hand glove dan juga masker, yang mana pertama kita di sini akan melakukan pengecekan pada bagian telinga pada pasien terlebih dahulu, yang mana kita di sini bisa gunakan headlamp terlebih dahulu. Nah, kita pastikan untuk penggunaan headlamp ini kita sesuaikan dengan ukuran kepala kita. Lalu selanjutnya kita bisa pastikan untuk headlamp ini dalam keadaan menyala. Oke, baik. Lalu selanjutnya kita di sini bisa lakukan pemeriksaan pada bagian telinga pasien yang normal terlebih dahulu, yang mana kita di sini akan melakukan pemeriksaan pada bagian telinga pasien yang sebelah kiri. Oke, baik. Lalu selanjutnya kita bisa cek pada bagian aurikular pada pasien. Lalu selanjutnya juga kita bisa cek pada bagian preaurikular pada pasien, dan juga kita bisa cek pada bagian postaurikular pada pasien. Kita bisa lihat apakah terdapat merah, lalu juga apakah terdapat pembengkakan atau tidak. Yang mana pada pasien ini, pada bagian telinga kiri pada pasien ini dia tampak normal. Baik, lalu selanjutnya kita di sini akan melakukan pemeriksaan pada bagian telinga pada pasien yang sebelah kanan, yang mana kita bisa cek pada bagian aurikular pada pasien, yang mana kita bisa lihat apakah terdapat kemerahan dan juga pembengkakan atau tidak. Lalu selanjutnya juga kita bisa lihat pada bagian preaurikular pada pasien, kita bisa lihat apakah terdapat pembengkakan atau tidak, dan juga kita bisa cek pada bagian postaurikular pada pasien. Oke, baik. Lalu selanjutnya kita di sini akan melakukan pengecekan dengan menggunakan otoskop, yang mana di sini kita bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan otoskop pada telinga sebelah kiri dengan cara memegangnya itu dengan menggunakan tangan kiri, dan juga kita pastikan untuk cahayanya ini juga sudah menyala. Baik Bapak, boleh izin ya Pak ya. Baik, lalu selanjutnya kita bisa lihat apakah terdapat sumbatan dan juga apakah terdapat kotoran atau tidak. Oke, baik. Lalu selanjutnya kita di sini bisa lakukan pemeriksaan pada bagian telinga yang sebelah kanan, yang mana kita pastikan juga untuk memegang otoskop ini dengan menggunakan tangan kanan, dan kita pastikan untuk pencahayaan ini dia menyala. Izin Bapak, untuk Bapak izin untuk masukkan otoskop ini ke bagian telinga Bapak ya. Selanjutnya kita bisa lihat apakah terdapat kotoran dan juga apakah terdapat sumbatan atau tidak. Oke,
Oke, baik. Setelah kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan headlamp dan juga otoscope, kita di sini bisa lakukan pemeriksaan Rinet test, yang mana kita di sini bisa lakukan pemeriksaan voice test terlebih dahulu, yang mana kita bisa dengan menggunakan jam arloji. Oke, baik Bapak, izin ya Pak ya, boleh Bapak untuk menutup bagian telinga sebelah kanan dengan menggunakan jam arloji Pak. Oke. Baik, lalu selanjutnya kita bisa sebutkan 3 suku kata. Nanti Bapak boleh ya Pak ya untuk mengulangi ucapan yang telah saya ucapkan ya Pak ya. Kita mulai dari ringan, lalu juga sedang, dan juga dengan keras. Lalu selanjutnya kita bisa ucapkan 3 suku kata seperti contohnya itu meja, kursi, dan juga jendela. Oke, baik. Apabila terdengar boleh untuk disebutkan apa ya? Kursi. 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 Oke, baik. Lalu selanjutnya kita di sini bisa lakukan pemeriksaan pada bagian telinga sebelah kiri. Baik Bapak, boleh apa ya? Untuk disebutkan, lalu selanjutnya kita akan menyebutkan 3 suku kata kembali. Baik Bapak, boleh untuk menjawab apa ya apabila terdengar? Kursi. Saya ulangi Pak ya, kursi. 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 Baik. Untuk pemeriksaan voice testnya ini sudah dilakukan dengan jaraknya itu sekitar pasien berhadapan dengan bagian telinga yang diperiksa. Lalu selanjutnya kita di sini akan melakukan pemeriksaan Rinet test. Di mana untuk pemeriksaan Rinet test ini di sini kita akan menggunakan dengan menggunakan garpu tala. Oke. Baik, jadi pertama kita di sini akan melakukan pemeriksaan Rinet test, yaitu pada bagian dari atas pasien atau pada bagian puncak kepala pada pasien. Baik. Oke, baik. Jadi kita di sini akan melakukan pemeriksaan Rinet test, yang mana untuk pemeriksaan Rinet test kita di sini akan melakukan pemeriksaan yaitu dengan menempelkan garpu tali ini pada tulang mastoid pada pasien. Nanti Bapak boleh untuk menyebutkan apa apabila sudah tidak terdengar berbunyi, Bapak boleh untuk bilang apa ya? Apakah sudah tidak terdengar Pak? Lalu selanjutnya kita bisa majukan ke depan bagian telinga luar pada pasien, yaitu sekitar 2-3 cm. Apabila sudah tidak berdengar, sudah. Oke, baik. Lalu selanjutnya kita di sini bisa lakukan pemeriksaan pada bagian telinga yang sebelah kanan pada pasien. Kita bisa tempelkan pada tulang mastoid pada pasien terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita bisa lakukan pemindahan dengan pada bagian telinga kanan pasien dengan jarak itu sekitar 2-3 cm. Tidak terdengar. Tidak terdengar. Oke. Baik. Lalu selanjutnya kita di sini akan melakukan pemeriksaan Weber test, yang mana kita di sini akan melakukan menempelkan garpu tali ini pada bagian dari atas pada pasien atau bagian puncak kepala pada pasien. Baik. Saya izin untuk menempelkan ya Pak ya. Punten Bapak, apakah terdengar bunyi ke sebelah kanan atau ke arah kiri? Sebelah kiri aja. Sebelah kiri ya Pak ya? Sebelah kanan. Oke. Baik. Alhamdulillah alamin, untuk pemeriksaan Weber test ini sudah selesai. Baik, jadi saya izin untuk melakukan interpretasi pada grafik. Jadi selanjutnya saya di sini akan melakukan interpretasi pada grafik audiogram. Baik Bapak, sebelumnya saya izin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi berdasarkan hasil yang sudah pemeriksaan yang sudah kita lakukan, jadi berdasarkan hasil grafik pada audiogram di sini untuk telinga yang berada di kiri ini dia ini berwarna biru Pak. Sementara untuk telinga kanan ini dia itu untuk warna merah. Nah, jadi di sini saya akan menghitung dari bone
bone conduction dan juga air conduction, Pak. Nah, jadi di sini saya akan menghitung dari 500 Hz sampai 1000, lalu juga 2000 sampai 4000. Nah, untuk air conduction ini dia yang seperti menyilang-menyilang ini, Pak. Nah, sementara untuk yang bone conduction dia ini seperti tanda panah gitu, Pak. Nah, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang mana untuk air conduction itu untuk 500 Hz itu dia berada di 45. Lalu selanjutnya untuk yang 1000 Hz sendiri ini dia berada di 45. Lalu yang untuk 2000 Hz-nya ini dia berada di angka 60, Pak. Lalu selanjutnya untuk yang 4000 Hz ini dia berada di 50, Pak. Nah, lalu selanjutnya kita di sini bisa tambahkan hasil yang sudah kita sebutkan tadi dari 500, 1000, dan 2000 dan juga 4000. Lalu selanjutnya hasilnya ini kita bagi dua. Kita bagi 4 yang mana pada hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan pada pemeriksaan tadi. Jadi untuk grafik pada audiogram tersebut untuk telinga kanan Bapak ini dia berada dalam batas normal, Pak. Untuk hasilnya itu berada di 0 sampai 25 desibel, Pak. Nah, namun untuk telinga Bapak yang sebelah kanan ini terdapat gangguan pendengaran, Pak, yang mana untuk nilainya itu dia berada di 26 sampai 40 desibel, Pak. Lalu selanjutnya juga kita bisa hitung jarak air conduction dan juga conduction yang tersebut, Pak. Oke, baik Bapak, mungkin cukup sekian, Pak, yang bisa dapat saya sampaikan, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak, dan mungkin nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut, Pak, untuk mengetahui apakah area atau lokasi yang terjadi gangguan ini berada pada area telinga yang luar atau mungkin dalam atau mungkin juga pada bagian tengah telinga Bapak, Pak. Nah, mungkin cukup sekian, Pak, yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum